Di bulan Mei bulan ini kita akan bicara soal mendengar suara Tuhan. Tenang aja, sepertinya kok berat banget ya mendengarkan suara Tuhan, tapi saya berdoa semua kita belajar untuk sensitif, kita belajar untuk mendengar Tuhan itu berbicara dalam hidup kita seperti apa. Karena sampai hari ini aku tuh percaya banget Tuhan itu masih berbicara dengan kita dengan caranya. Ya, masing-masing tiap orang tuh berbeda. Ada orang-orang yang mendengar audible dari telinga. Ya. Ada orang-orang yang menerima suara Tuhan tuh dengan kesan. Mendapatkan sebuah impresi. Atau mendengar suara Tuhan tuh bisa mendapatkan vision karena dia melihat. Ya. Atau dari suara hati misalnya. Dapat suatu atau mungkin hikmat. Tiba-tiba ada ayat yang muncul di pikiran kita, ya kan? Itu apakah bisa Tuhan? Itu juga Tuhan. Jadi sampai hari ini Tuhan tuh masih berbicara dengan kita. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, Tuhan itu masih berbicara. Ya, setuju dengan ini ya? Jadi semua kita ini biar ngerti bahwa ini mendengar suara Tuhan tuh bukan yang macam-macam yang aneh-aneh gitu loh, enggak gitu ya. Sangat natural, sangat alami sekali dan sampai hari ini masih terjadi. Kalau teman-teman mungkin sedang mengalami masalah atau pergumulan persoalan, percayalah di situ juga Tuhan pengen berbicara. Bagian kita apa? Ya didengerin. Jangan cuma curhat aja ke Tuhan, cuma ngomong doang ke Tuhan tapi nggak pengen denger Tuhan tuh pengen ngomong apa. Ya, fokusnya jangan ke masalahnya tapi fokusnya adalah mendengar apa yang Tuhan berbicara di balik masa pergumulan yang sedang kita hadapi. Nangkep sampai situ ya. Nah, hari ini saya kasih tema yang spesifik, mendengar untuk dilakukan. Karena seringkali ketika kita mendengar sesuatu tidak kita lakukan. Ya, ini seperti orang yang menerima benih firman lalu dikatakan firman berbicara bahwa mereka happy, mereka bahagia. Tapi hanya sesaat. Ketika muncul benturan atau gesekan atau godaan atau pencobaan ya datang dalam hidupmu, tiba-tiba benih firman yang ditabur itu membuatmu akhirnya mati dan atau tidak berbuah. Atau kalau kamu teman-teman tahu bahwa ngerti aturan nih, jangan menerobos lampu merah misalnya. Terus apa yang dilakukan? Biasanya sih malah diterabas, betul gak sih? Makanya mendengar untuk dilakukan. Nah, saya gak janjian sama Pastor Iman dari pagi di Sunday Service, tapi kok delalah kok sama ya. Tadi waktu pagi kami berdua sharing, berdiskusi apa yang mau disampaikan di Sunday Service. Ternyata apa yang saya membagikan dengan apa yang beliau bagikan itu hampir sama, teman-teman. Hari ini kita akan bicara soal sifat-sifat domba, karakteristik domba. Kalau tadi pagi ada 10, hari ini cuma 5 aja. Aku pengen bagi 5 aja. Yang pertama sifat domba itu adalah domba itu tidak memiliki alat serang. Dia nggak punya bisa, nggak punya taring. Ya. Dia nggak punya alat serang itu nggak punya. Yang dia punya seperti Pastor Imam tadi bicara tadi pagi sharing bagus sekali. Senjata domba ialah run, lari. Makanya ketika pencobaan datang ya seperti Yusuf. Ketika Yusuf dicobai oleh istrinya Potifar yang tiap-tiap hari dia digoda untuk bobok ciang ya. Terus apa yang dilakuin? Dia bukan makin mendekat. Tapi dia lari. Tapi justru anak-anak Tuhan sekarang anak muda bukannya lari menjauh, lari mendekat malahan ya. Jadi pencobaan datang malah datengin malahan ya. Jadi senjata domba itu adalah run, lari. Kemudian penglihatannya itu rabun teman-teman. Ya, domba itu penglihatannya itu rabun alias hanya jarak dekat aja. Tadi pagi lebih spesifik. Hanya batas maksimalnya dia cuma 6 meter. Ya, ini kan rabun. Ya, artinya rabun jauh. Sama seperti hidup kita yang mungkin gak bisa ngeliat masa depan. Anak muda itu kan banyak yang insecure atau anxiety dengan masa depan, betul ya? Waduh, masa depan bagaimana? Mungkin yang sudah memiliki usia yang cukup, kok ini pasangan kok belum datang gitu ya, udah mulai bingung gitu. Wah, kok ini belum punya pacar, yang lain sudah punya gandengan, saya belum punya gandengan, terus harus bagaimana ya kan? Terus bingung masa depannya gimana ya?
Terus bergumul tentang masa depannya, mungkin usahanya mau apa, terus apalagi mungkin mau lanjut S2-nya atau apalah ke depan. Ya, teman-teman gak bisa lihat ke depan. Domba itu juga sama, penglihatan rabun. Itulah mengapa kita perlu untuk dituntun sama Tuhan. Kalau kita tidak mendengar dia berbicara, bagaimana mungkin kita bisa melakukannya? Ya, kita gak bisa kita melihat masa depan kita. Yang ngerti masa depan kita kan Tuhan, ya kan? Kalau kita gak membangun hubungan dengan Dia, yang ngerti masa depan kita, apa yang mau kita dengar? Apa yang mau kita lihat? Yang gak ada yang bisa dilihat, semua blur semua nanti kalau jauh semua. Itulah mengapa kita perlu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, sifat domba itulah tidak pandai mencari makan. Ya, makanya kalau di kitab Mazmur berkata Tuhan itu membawa kita tuh di padang yang berumput hijau. Ya, domba-domba di padang yang berumput hijau. Kenapa? Ya karena memang kita gak pintar untuk cari makan. Dalam hal ini bukan sudah cari makan yang secara fisik ya, tapi bicara soal rohani. Tadi pagi sudah disampaikan bahwa alangkah bahayanya kalau kita, kekristenan kita mendengar suara Tuhan hanya pada saat kebaktian. Wah itu berbahaya. Tapi tiap-tiap hari kamu tidak mendengar. Tadi pagi aku nih baca firman dan menurutku tentang pembagian jatah ya. Ini kitab Yosua itu kan sudah masuk tanah Kanaan itu membagikan jatah-jatah. Itu menarik sekali kalau teman-teman baca ya sambil minta tuntunan Tuhan. Makanya kalau baca firman jangan dibaca menurut cara teman-teman kayak baca komik gitu loh. Wah cepat balik, udah cepat balik, set. Enggak gitu caranya. Tapi santai aja, pelan-pelan. Percaya nanti ada suatu titik di mana Tuhan Roh Kudus tiba-tiba ngasih kok ayat ini kok kayak nongol ya. Nah itu menarik. Saya tadi bagi baca. Di mana ada bagian dari Bani Yusuf yang merasa bahwa bagiannya kurang besar. Waduh. Lalu Yosua berkata, bukalah. Wah dia berkata, bukalah. Bukalah daerah yang di sana dan usahakanlah. Waduh. Berarti dia disuruh membuka usaha, mengelola, berani berperang, berani keluar dari zona nyaman, enggak cuma diam. Nah itu saya belajar di situ. Oh saya tahu, ketika kita nih menginginkan kapasitas yang jauh lebih besar, kita nggak boleh diam. Tetapi saya harus do something. Saya harus lakukan sesuatu. Walaupun saya harus dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya saya. Itu mendengar suara Tuhan. Ya kan? Lewat apa? Ya lewat firman Tuhan. Teman-teman kan kebanyakan kan pengennya, wah saya mah pengennya yang keren. Wah yang keren itu apa? Langsung audible. Teman-teman sorry ya. Kalau yang baca firman aja yang jelas-jelas depan mata itu lebih yang sudah mudahlah kita baca tinggal buka aja kan. Ya. Itu aja nggak mau dibaca. Tapi kita mengendaki, wah saya nunggu Tuhan itu berbicara. Ya kan? Audible. Kalau enggak ngomong audible, wah saya enggak mau. Saya harusnya audible aja. Kalau enggak lewat mimpi, kok ngarani gitu loh. Ya, bahasa Semarang itu enak. Kok ngarani ya? Bukankah dia bebas berbicara dengan cara apapun? Saya pun enggak pernah maksa Tuhan engkau harus berbicara caranya harus seperti ini. Waduh khusus audible. Enggak pernah. Bebas dia berbicara. Dia boleh bicara dalam mimpi. Ya, saya juga mau cerita nih tentang pengalaman kemarin di satu daerah di Sumowono. Saya diundang untuk jadi pembicara ibadah Paskah mereka di BKSAG mereka. Begitu saya datang, begitu saya duduk. Saya tuh bisa dengar impresi di hati saya. Ini banyak roh pemberontakan. Saya nggak tahu dari mana, saya nggak kenal mereka. Saya nggak kenal mereka kan, ketemu juga baru kali itu. Tapi begitu duduk, Tuhan kasih impresi di hati saya. Ketika di altar call, teman-teman tahu nggak? Ya, ketika di altar call, 80% orang, siapa di sini yang teman-teman itu sebetulnya nggak mau untuk berontak, tapi tiba-tiba kok pengen berontak terus gitu loh. Entah sama orang tuanya, entah sama gurunya, entah sama pemimpin rohaninya.
Bawahnya kok pengen berontak terus. Dari 80% mereka angkat tangan, mereka memberikan dirinya untuk didoakan. Wow. Dan bagaimana Tuhan melawat mereka. Itu bagian dari mendengar suara Tuhan. Banyak orang tuh pengen dengar yang fantastis. Tapi believe me, kalau yang kecil aja teman-teman gak mau ngerjain. Gak bisa taat. Terus pengennya yang besar-besar. Nah ini yang repot. Yang kecil aja teman-teman gak dilakukan kok, gak didengerin. Gak dilakuin. Tapi pengen yang gede-gede, yang besar-besar. Ya kan? Mana mungkin. Banyak teman-teman kan, saya pengen melakukan perkara-perkara besar. Ya enggak? Pengen perkara besar, tapi ketika teman-teman dikasih sesuatu, dikasih pendengaran misalnya, kerjakan ini. Mungkin pemimpinnya, leadernya ngomong apa. Malah gak dikerjain. Terus pengen yang besar spektakuler, ya nggak mungkin dong. Dimulai dari yang kecil. Nangka sampai sini ya. Dimulai dari baca firman dulu, ya. Kemudian nih, berikutnya, sifat-sifat domba itu salah satunya adalah mudah tersesat. Sulit mengingat jalan. Kita tuh sebagai anak muda, seringkali gampang tersesat gak? Gampang. Nyimpangnya tahu nggak buat teman-teman sedang di simpangan yang salah, tahu nggak? Kadang juga nggak tahu bahwa itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Kenapa kita harus berada di kawanan terus? Artinya kita di sisi. Teman-teman jangan sebel ya sama saya kalau aku ini cerita tentang sisa terus. Enggak gimana teman-teman. Aku ini produk Komsel aku ini. Aku yang sekarang ini merupakan produk Komsel. Produk sel group. Teman-teman jangan lihat aku yang sekarang. Tapi bagaimana aku ini dari anggota Komsel, aku mendengar pemimpinku bicara dan aku belajar untuk taat. Dan itu disitulah dimana progres terjadi, kemajuan terjadi di sana teman-teman. Aku nggak pernah keluar dari kawanan. Domba-domba kan punya kawanan kan. Domba itu selalu berkawanan. Makanya disebut kawanan domba, karena nggak pernah sendirian. Ya. Kalau domba sendirian, ya itu dipertanyakan tuh domba beneran atau enggak, itu pasti gampang tersesat dan gampang untuk mati, diserang predator. Ya. Bukankah iblis itu seperti singa? Ya, seperti singa yang nunggu. Kapan kamu sendirian? Bukan kamu bareng-bareng. Pada waktu sendirian, bukankah iblis akan datang kepadamu? Dia mulai cobai kamu. Dia mulai untuk menggoda kamu untuk jatuh dalam dosa, betul nggak? Nggak pernah dalam kondisi keramaian begini, bareng-bareng begini tiba-tiba, kamu gini dong, jarang terjadi. Ya, jarang terjadi pada waktu kalian jadi kawanan. Tapi pada waktu kalian sendirian, nah disitulah waktu-waktu rawan. Itu kenapa kita harus tetap sisi. Ya, tetap harus berkumpul terus. Teman-teman tahu nggak? Aku belajar mendoakan tuh di mana? Aku nih ya belajar mendoakan ya. Misalnya, kok doain orang bisa begitu kok. Kamu jangan lihat sekarang. Itu sudah terjadi dahulu kala pada waktu aku masih di Komsel teman-teman. Belajar ketika Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Ya, saya mulai menyampaikan, kok bener ya. Dia nyampaikan lagi, kok bener ya. Disitulah saya mulai mengenal, Tuhan itu, kalau kita kenal Tuhan, kita kenal suaranya enggak? Kita bisa bedain enggak? Ini suara Tuhan, ini suara hati. Karena terlatih teman-teman. Itu faktor terbiasa. Ya kan? Kalau teman-teman terbiasa dengar suara saya, ya kan ngerti, ini pasti kolbet. Dah gampang kan? Ya gampang, ini pasti suaranya kolbet. Kenapa? Terbiasa dengar. Coba orang asing datang, suruh nebak, suaranya siapa? Emang kamu tahu? Ya enggak tahu dong. Ya kan? Bahkan kamu nggak perlu lihat saya, dengar suara saya, ini pasti kolbet. Terbiasa soalnya. Ya kan? Jadi domba itu mudah tersesat. Jangan keluar dari kawanan. Jika terluka, domba itu gini, jika terluka perlu ada yang merawat. Karena jika tidak dirawat maka akan mati. Domba itu rentan. Teman-teman tahu nggak rentannya itu sampai seperti itu teman-teman. Teman-teman pernah lihat itu nggak entah di TikTok, entah di Reels atau di YouTube. Ada domba
yang jatuh terperosok di dalam lubang sama gembalanya ditolongin, baru ditolongin langsung jegur lagi. Pernah lihat gak? Pernah lihat ya? Apa itu pinter namanya? Pinter gak itu? Waduh, bodoh ya. ya, ya. Saking bodohnya ya. Ya itu dah, saya nggak ngomong terus anak muda itu bodoh, enggak. Kita itu bukan kadang, saya pernah muda juga ya. Sekarang juga masih muda juga. Seringkali anak muda itu merasa apa yang dilakukannya itu benar, betul gak sih? Wah udah benar kok, udah benar. Terus satu lagi, merasa lebih tahu, betul gak? Wah ini mah aku tahu, ini mah gue tahu. Yang gue lakuin mah bener. Dia gak sadar. Ketika dia merasa bahwa pengetahuannya itu benar. Atau merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sudah paling benar. Dia tidak tahu bahwa dia sedang terjebak dengan kebodohannya sendiri. Dan seringkali itu yang membuat dia jatuh. Itu kenapa kita membutuhkan suara. Ya, suara gembala kita. Suara pemimpin kita, suara leadernya kita, suara Tuhan pastinya. Kita membutuhkan itu. Kalau nggak gampang untuk jatuh teman-teman, kita terjebak di area-area seperti itu. Domba itu memiliki kerentanan di saat tidak hidup bersama dan mendengar tuntunan dari suara gembalanya. Bukan survei ya, ini fakta nyata. Saya kemarin belajar khusus tentang domba. Domba itu ya ada dua. Jadi ada satu riset. Yang satu hidup bersama dengan gembalanya, yang satu dilepas, independen. Teman-teman tahu gak hasilnya apa? Domba yang dilepas itu, independen, hidupnya jauh lebih singkat dibandingkan dengan domba-domba yang hidup dengan diawasi dan hidup bersama dengan gembalanya. Itu punya hidup jangka waktunya lebih panjang dibandingkan mereka yang sendirian, domba yang sendirian. Domba itu rentan teman-teman. Maka dari itu kita harus sadar bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan, itu gak bisa. Ya. Kita gak bisa untuk lepas dari tuntunannya Tuhan, pimpinannya Tuhan, kita gak bisa. Yohanes pasal 10 ayat 4 dikatakan begini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Kenapa kok mengikuti dia? Karena mereka mengenal suaranya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini domba-dombanya Tuhan, berarti kita harusnya kenal gak dia kalau dia bicara? Kenal dong, ya kan? Saya sharing ya. Beberapa waktu lalu waktu di salah satu sisi, ada seorang yang bercerita, ya, kesaksian lah, dia memberikan testimoni. Jadi katanya beliau ya, ini kan yang alami kan beliau, jadi aku pakai katanya beliau. Katanya beliau, jadi pada waktu Jumat Agung, saya dapat vision teman-teman. Saya melihat bahwa ada otot kaki yang mengecil ya, otot kaki yang mengecil dan itu juga punya arti dua ya, entah berupa fisik, entah berupa rohani. Mereka yang lagi lelah, lagi capek, ya kan, bisa. Tapi beliau ini berkata, saya sedang bergumul, orang gak ada yang tahu saya lagi bergumul di salah satu kakinya. Itu di lututnya sakit sekali, dia bilang. Itu sakit sekali, dia bilang. Dan ototnya agak mengecil katanya. Sekali lagi kan katanya beliau ya, saya juga gak pernah lihat. Tapi beliau bersaksinya seperti itu. Tapi pada waktu di hari raya Jumat Agung, setelah didoakan, dia berkata, saya mau kesaksian, hari itu saya disembuhkan. Nah, itu belajar dari apa sih? Sekarang kali kan kita ngejarnya yang ginian kan, bener gak? Padahal yang kayak gini tuh gak pernah ada, kalau yang kecil-kecil gak dikerjain teman-teman. Nangkep gak? Contoh, kamu doa ya. Golden, kamu doa ya. Wewe, baca Alkitab ya. Kalau bahasa-bahasa begini diacuhkan, gak akan pernah yang model begini muncul. Nangkep gak? Nangkep sampai sini? Seringkali kan kita ngejar yang spektakuler.
Tapi yang kecil-kecil gak dikerjain. Padahal yang kecil-kecil itu penting banget teman-teman. Disitulah kamu berlatih untuk taat. Yang kecil aja gak bisa taat, kok pengen yang besar. Ya. Tuhan tuh kan melihat. Ya. Dia kalau kasih kamu pendengaran, untuk mendengar dia berbicara, tujuannya supaya apa? Apakah cuma supaya denger? Kan gak cuma supaya didengar doang kan? Supaya kamu taat kan? Supaya kamu melakukan kan? Betul gak? Tujuannya tuh itu teman-teman. Jadi untuk dapat mendengarkan suara Tuhan, diawali dari mau dipimpin oleh Tuhan. Mazmur 119 ayat 9, firman Allah hidup katakan begini. Bagaimanakah seorang anak muda dapat menjaga agar hidupnya tetap bersih dengan membaca firman-Mu dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Petunjuk-petunjuk ini kan suara Tuhan juga teman-teman. Setuju? Setuju ya? Kalau kamu baca firman, terus kamu lihat Tuhan kasih petunjuk-petunjuk bagaimana cara hidup yang benar. Sesuai yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu petunjuk bukan? Itu suara Tuhan bukan? Itu suara Tuhan. Seringkali kita pengennya yang spektakuler lagi gitu loh. Tapi yang begini yang jelas-jelas kelihatan, nggak dikerjain. Nangkep sampai sini? Tentunya saya merindukan teman-teman punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Wah, saya tuh merindukan. Masing-masing kalian tuh mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami personal growth. Mengalami pertumbuhan pribadi dengan Tuhan. Kenal dia, kenal Tuhan dan mendengar suaranya. Kan dari umur 18 tahun saya sudah belajar. Salah-salah enggak kok? Ya salah-salah. Kamu jangan kira saya enggak salah-salah loh. Ya sempat salah-salah karena belum terbiasa. Tapi ketika itu dibangun terus menerus secara konsisten. Saya juga belajar untuk mau taat dan dipimpin oleh Tuhan. Membuat saya pada akhirnya, I know ini suaranya. Ini bukan suara hati saya. Ini suaranya. Sulit untuk dijelaskan memang. Perlu dialami sendiri. Amin. Karena kenapa perlu baca Alkitab? Jika kita tidak membaca Alkitab setiap hari, kita tidak dapat bertahan menghadapi godaan dan cobaan yang pasti akan kita hadapi tiap harinya. Teman-teman mengalami godaan gak tiap hari? Mengalami cobaan gak tiap hari? Nah, kalau gak baca firman Tuhan, gak punya petunjuk-petunjuk yang gak ada pegangannya, jatuh gak? Jatuh gak nih? Ya jatuh. Karena gak ada pegangannya, gak dapat petunjuknya gitu loh. Ya. Jadi jangan berkata Tuhan tidak pernah berbicara kepadamu jika Alkitabmu selalu dalam keadaan tertutup. Jadi hari ini saya pengen mengingatkan dan syukur-syukur teman-teman bisa bertobat ya. Untuk yang gak pernah baca firman terutama. Ya. Jangan berkata, saya gak pernah dengar suara Tuhan. Lah Alkitabmu aja gak pernah dibaca kok mintanya dengar suara Tuhan tuh gimana. Yang sederhana aja gak dikerjain apalagi yang minta yang gede-gede. Ya gak mungkin. Nangkap sampai sini? Ya. Karena hanya sekedar mendengar plus ya yang katanya tahu, nah ini dia yang katanya tahu ya, udah mendengar terus katanya tahu itu aja belum tentu dilakukan. Jadi kita tuh mendengar buat apa sih? Kita mendengar itu untuk kita taat, untuk dilakukan. Jangan cuman tadi firmannya khotbahnya apa? Bagus. Bagus. Kalau cuman bagus doang, enggak dilakukan, sami mawon. Sama aja. Sama seperti kamu tidak pernah mendengar. Betul gak sih? Betul gak sih? Kamu mendengar nih, tapi enggak dilakukan. Sama enggak seperti orang-orang yang enggak pernah dengar? Sama kan? Sama. Terus bedanya di mana? Bedanya adalah kalau kamu mendengar dan kamu melakukan, itulah perbedaannya. Yosua pasal 1 ayat 8. Semua kita pengen berhasil, betul ya? Ada di sini yang hidupnya gak pengen berhasil? Semua kita pengen hidupnya berhasil. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya dikatakan, kenapa kita harus baca firman, kenapa kita harus mendengar Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Nya, mengikuti petunjuk-petunjuknya,
dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kenapa kok kita harus mendengar Tuhan berbicara? Melalui kebenaran firman-Nya. Dikatakan supaya kita bertindak apa? Hati-hati, kita punya awareness. Bahasa jakselnya ya. Ini awareness. Kalau memakai bahasa jaksel kan which is ya. Ya. Ini sama nih. Supaya kita punya awareness, punya kewaspadaan, kita bertindak hati-hati. Dengan segala apa yang Tuhan sudah kasih petunjuk dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya dikatakan perjalananmu menjadi beruntung dan berhasil. Semua kita pengen ini ya, pengen ini. Tapi kata kuncinya adalah engkau merenungkan, memperkatakan dan merenungkan. Ya, artinya kalau baca firman cuman set, selesai. Itu sih kayak baca apa aja. Ya, harusnya baca firman itu benar-benar saat teduh. Saat teduh apa sih? Waktu yang kamu sengaja. Waktu yang disengaja. Disengaja buat apa? Disengaja memang untuk itu. Kamu berdoa, baca firman. Supaya kamu tidak tergesa-gesa. Kalau kamu tergesa-gesa saat teduhnya, itu bukan saat teduh. Itu namanya rutinitas. Nangkap sampai sini? Saya juga bacanya juga santai aja. Saya gak pernah baca keburu-buru. Enggak, saya mah baca santai aja. Gak usah buru-buru. Relax. Santai. Ya. So, how do you hear God's voice? Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Kita dapat terlatih mendengar suara Tuhan karena kebiasaan membangun hubungan yang kita bangun. Intinya adalah membangun hubungan. Bagaimana kita bisa ngerti suaranya seseorang? Bahkan ya mungkin orang tuamu datang nih. Motor itu kan banyak, betul gak sih? Terus mungkin mereknya sama. Suaranya kurang lebih sama, betul gak? Tapi kenapa anehnya ketika motornya itu mendekati rumahmu, kok kamu tahu ini orang tuamu? Ayo, punya pengalaman gitu? Kok bisa? Suaranya memper kan? Suaranya sama kan? Kok bisa? Nah, berarti kan karena terbiasa. Betul kan? Karena terbiasa kan? Bahkan ya sorry ya, jejak langkah kakinya pun, wah bayangin, gak usah suara motor. Jejak langkah kakinya, kan orang cara pakai sendal sepatu kan beda. Ada yang diseret dikit, ada yang diangkat, betul gak? Bahkan kadang cuma denger gitu aja, dia datang. Kenapa? Suaranya agak diseret. Nah ini pasti dia. Loh, teman, itu gak mungkin tanpa adanya kedekatan. Kita bisa kenal sampai seperti itu, betul gak? Karena ada hubungan yang dibangun. Demikian kita juga dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, jejak langkah kakinya pun begitu baru turun kita tahu, ini Tuhan. Kemarin di sisi juga saya share. Hadirat Tuhan itu macam-macam teman-teman. Di sini ada hadirat Tuhan gak? Oh tentu ada hadirat Tuhan. Tapi tahu gak, ada hadirat Tuhan yang dinyatakan begitu sangat kuat. Dinyatakan Tuhan begitu sangat kuatnya sampai semua orang ngerti bahwa ini dia hadir. Sungguh-sungguh dia hadir. Kok apakah dia gak hadir kalau di sini? Oh dia hadir, dia mah hadir. Tapi ada waktunya di mana dia menyatakan dirinya dengan begitu kuatnya. Sehingga orang ngerti, pribadinya hadir. Kebetulan itu yang saya alami kemarin di Semowono. Aku alami di Semowono tuh wow. Ya, saya bisa merasakan dengan tim praise and worship. Ya, yang katanya, wah ini mah dari daerah. Mereka biasa-biasa, mereka sederhana. Teman-teman tahu nggak? Apa sih yang membuat mereka nggak sederhana? Yang membuat mereka gak sederhana itu adalah hati mereka yang menginginkan Tuhan. Tuhan, aku mau
sesuatu terjadi hari ini. Mereka punya haus dan lapar akan Tuhan. Itu yang buat mereka menjadi tidak sederhana lagi. Mereka istimewa. Dan Tuhan menyatakan pribadinya. Dan kemarin aku melihat bagaimana Tuhan melalui mereka dengan dahsyat sekali. Itu kebaktian dari jam 1 selesai mungkin jam itu tak tinggal jam 4 itu belum selesai. Ya, bisa dibayangkan panjangnya. Tapi kita yang di dalam itu, kita tidak merasakan bahwa itu panjang. Kenapa? Ada Tuhan di sana. Ada hadirat Tuhan yang begitu kuat di sana. Sehingga kita enggak merasakan bahwa kok lama banget ya. Enggak. Ingat Daud pernah berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di pelataranmu. Itu dia mengcomparing bagaimana betapa indahnya tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Itu perbandingannya sampai seperti itu. Tidak akan terasa. Sama kalau kita ini membangun hubungan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak akan terasa apa-apa. Amin. Kok udah sejam ya? Kok udah 2 jam ya? Oh gak akan kerasa. Ya. Bahkan aku pernah berdoa di Taman Getsemani itu. Aku pikir aku baru berapa lama? Paling 30 menit. Tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Ternyata aku di dalam sudah berapa lama? Sudah 3 jam di dalam. Aku berdoa, aku nyembah Tuhan. Tapi seakan-akan baru 30 menit. Teman-temanku ngomong, woi lama amat di dalam lu ngapain? Ya berdoa nyembah Tuhan. Nah, ya kan? Ya ketemu Tuhan di situ. 3 jam teman-teman. Tapi serasa kayak 30 menit. Teman-teman pernah ngalamin gitu enggak? Nah itu makanya perlu dibangun. Ya. Jangan enggak bertahan gitu ya. Dalam hadirat Tuhan kok enggak bertahan. Ya. Malah lucu. Ya. Galatia pasal 7b supaya cepat. Jam 12. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Dan apa yang kita tabur dalam kebiasaan kita, itulah yang kita tuai dalam hidup kita. Kalau kita menabur, membangun hubungan dengan Tuhan every day, setiap hari. Membaca firman bukan karena rutinitas. Tapi karena kita butuh dan kita menginginkan dia lebih. Aku percaya teman-teman pasti akan menuai apa yang teman-teman tabur. Rasa haus dan lapar akan Tuhan. Hatinya akan makin memper dengan Tuhan. Ya kan? Ya enggak sih? Ya dong, masa beda? Ya ketemu Tuhan kok gak ada perubahan apa-apa. Ya kan? Aneh banget sih. Ketemu Tuhan harusnya menghasilkan perbedaan-perbedaan. Amin? Your future, Pastor Jeff Firman pernah berkata gini. Your future is the fruit of your daily routine. Masa depanmu adalah buah dari kebiasaanmu setiap hari. Kalau kamu mendengarkan Tuhan berbicara dan mentaatinya adalah merupakan kebiasaanmu. One day kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Apa yang terjadi padaku hari ini merupakan tuaian yang aku tabur dahulu kala. Nangkep sampai sini? Jadi orang seringkali lihatnya yang sekarang. Tolong lihatnya jangan sekarang. Coba lihat flashback yang dulu. Inilah hasil dari buah ketaatan. Dari buah untuk mendengar, membangun kebiasaan, mendengar Tuhan berbicara dan mentaatinya. Hasilnya adalah sekarang. Lukas pasal 11 ayat 28. Dikatakan tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Aku closing dengan ini ya, dan setelah ini kita selesai. Dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan. Tapi enggak berada di situ. Tapi dikatakan yang memelihara. Memelihara itu berbicara soal continue. Bicara soal terus menerus. Bicara soal konsisten. Enggak mungkin dong kamu punya hewan peliharaan, tapi kamu enggak melihara. Wah saya akan ngasih makan dia kira-kira sebulan sekali. Mati. Iya kan? Ya mati. Kenapa? Mau kasih makan sebulan sekali. Atau ya tak kasih makan kalau saya ingat. Ya mati. Bahaya. Ya enggak? Sama. Demikian juga firman Tuhan. Hari ini kamu mendengar firman Tuhan.
Tapi dikatakan yang berbahagia adalah bukan saja mereka yang mendengar, tapi juga memelihara. Memelihara artinya kamu menghidupi. Ya, menghidupi itu dilakukan terus menerus. Teman-teman gak usah terlalu banyak yang pengennya spektakuler. Ya, yang kecil dulu dikerjakan dengan setia. One day kamu akan dipercaya dalam perkara yang lebih besar lagi. Kesaksian terakhir. Suatu kali di umur 18 tahun aku ingat aku mendoakan, tadi aja. Aku cerita yang tadi aja deh. Tadi aku diingatkan. Suatu kali ada seseorang pasangan muda suami istri. Menikah total 4-5 tahun. Sempat keguguran 2 kali. Dan mereka trauma dengan itu. Suatu kali Tuhan taruh di hati. Kamu doakan mereka. Mereka anniversary. Dan saya cuma taat. Saya mendoakan. Ketika itu saya mendengar bahwa Tuhan akan membuat istrinya mengandung. Percaya gak teman-teman? Setelah didoakan, gak lama dari itu, istrinya mengandung. Ayo. Ada seorang buta, waktu aku mau berumur 18 tahun. Ada seorang buta datang. Ibu membawa anak yang buta. Minta tolong. Mas tolong doakan anak saya. Bingung dong. Kamu 18 tahun ditodong suruh doain, bingung gak? Bingung dong. Terus aku bisa bertobat lagi. Terbatas dong aku. Karena aku pernah baca firman. Tiba-tiba di hati dapat impresi. Ngomong aja. Efata, terbukalah. Maka akan terbuka. Bagianku cuma taat. Ketika aku ngomong di dalam nama Yesus. Efata, terbukalah. Dan detik itu juga. Anak yang buta dari masa kecilnya, dari kandungan, dari sejak lahirnya udah buta. Hari itu dia melihat. Jadi belajar dari yang kecil teman-teman. Nangkep gak sih? Jangan kejar yang gede-gede, yang kecil dulu. Kalau yang kecil dikerjakan, nanti yang besar Tuhan berikan. Amin. Aku berdoa, walaupun kita memang jarang bertemu, memangnya agak molor dikit. Tapi aku berdoa buat teman-teman semua mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami pertumbuhan. Ya. Bagaimana Youth Impact bisa bertumbuh dan bertambah? Ya bertumbuh dulu dan baru bertambah. Sederhana. Dimulai dari seberapa besar teman-teman menginginkan Tuhan. Seberapa besar teman-teman memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Gereja yang ingin bertumbuh itu ada tandanya. Kalau aku lihat tandanya, selalu ada yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Disitulah mulai terjadi perubahan. Amin.